Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada bulan ini kita sudah masuk daripada bulan Rajab begitu. Dari 12 bulan minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram. Salah satu fardun, 3 misah, yang 3 gabung, yang 1 misah. Mana yang gabung? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang kepisah 1 bulan Rajab. Di bulan Rajab, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu bulan yang dimuliakan nama Allah, yang kalau kita beribadah dilipat gandakan dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga kalau kita melakukan satu dosa, dosanya dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Doanya Rasul bisa kita amalkan. Bahkan ibu-ibu di pengajian, kalau di kampung-kampung udah masuk bulan Rajab, itu biasa dikosidahin. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'ban, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, ya Allah kabulkan permohonan kami. Ini dibaca setiap habis sholat 5 waktu, dibaca. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bulan ini hadirin yang dirahmati Allah, disebut bulan taubat. Disebut bulan taubat karena begitu banyak amalan yang memerintahkan kita untuk membaca istighfar di bulan ini. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Bulan Rajab itu bulanku, kata Allah. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Rasul. Dan Ramadan bulan kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh memperbanyak istighfar. Disuruh memperbanyak istighfar. Disuruh memperbanyak taubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah demen, Allah resep, Allah suka sama orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ada dialog antara bos sama supir. Kata bosnya, Din, mobil cuci. Kata Bang Udin, nggak usah bos, ntar juga kotor lagi. Apalagi musim hujan, dicuci ntar kotor lagi. Sayang-sayang, bayar gocap gitu. Nggak usah cuci bos, gak usah dicuci. Jadi mobil nggak dicuci, padahal bosnya nyuruh nyuci. Cuci Din, kata Sudin, nggak usah dicuci, ntar juga kotor lagi. Diem bosnya. Habis itu berangkat perjalanan ke daerah Jawa begitu. Mampir di rest area, istirahat, sholat, berangkat lagi. Sampai jam 2, mampir lagi, istirahat lagi. Kata supirnya, bos, ini kita istirahat doang, kagak makan. Perut saya udah dangdutan ini, gitu. Kalau keroncongan udah biasa, dangdutan. Perut saya udah dangdutan. Kita nggak mampir makan dulu bos, berhenti. Kata bosnya apa? Nggak usah makan, nanti juga lapar lagi. Nggak usah makan, nanti juga lapar lagi.
Kata supirnya, berarti mobil mesti dicuci. Berarti mobil mesti dicuci. Begitu. Maka kalau kotor cuci lagi. Kalau kotor cuci lagi. Kalau lapar makan lagi. Kalau lapar makan lagi. Maka mohon maaf kalau bikin dosa, taubat lagi. Bikin dosa, taubat lagi. Bikin dosa, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai kita bosan bikin dosa. Sampai kita bosan bikin dosa. Jangan bosan-bosan bertaubat. Sebab dosa itu bakal bernilai, dosa itu bakal melekat, dosa itu bakal ada catatannya kalau tidak ditaubati, kalau tidak diistighfari. Tapi kalau dosa itu ditaubatin, dosa itu diistighfarin, maka hilang. Kayak pulpen di tip X, hilang pulpennya, dihapus begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau dosa kita banyak, ampunan Allah lebih banyak. Kalau dosa kita luas, ampunan Allah lebih luas. Allah dalam Quran begitu nyuruh. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Aku suka, aku demen sama orang yang taubat dan mensucikan diri. Quran bilangnya begitu. Tapi tidak dijabarkan bagaimana tata caranya taubat. Bagaimana SOP-nya taubat. Begitu. Lalu bagaimana caranya taubat? Nah, ini yang bakal kita bahas pagi ini. Kira-kira sampai 2 jam kuat apa enggak? 2 jam kuat apa enggak? Saya enggak kuat. Tuh. Bagaimana caranya taubat? Hadirin yang dirahmati Allah. Dosa ada 2. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? Ada 2. Dosa sama Allah, dosa sama sesama manusia. Dosa sama Allah, dosa sesama manusia. Dosa sama Allah ada 2 juga. Dosa sama Allah ada 2. Yang pertama, fi'lun nawahi, mengerjakan yang dilarang. Mengerjakan yang dilarang. Yang pertama apa? Fi'lun nawahi, mengerjakan yang dilarang. Yang kedua, tarkul awamiri, meninggalkan yang diperintah. Fi'lun nawahi, mengerjakan yang dilarang. Judi disuruh apa dilarang? Judi disuruh apa dilarang? Mabok disuruh apa dilarang? Mohon maaf, zina disuruh apa dilarang? Yang dilarang-larang dikerjain. Fi'lun nawahi, mengerjakan yang dilarang. Bagaimana cara taubatnya? Maka syarat taubatnya dalam fikih 3. Mengerjakan yang dilarang. Syaratnya 3. 1, nyesel. 1 nyesel. 1 nyesel. Bimakna banyak istighfar. Ya Allah, maafin saya ya Allah, saya pernah judi gitu. Ampunin saya ya Allah, saya pernah judi. Itu nyesel. Yang kedua, rukunnya berhenti dari judi. Berhenti dari judi. Ya Allah, saya berhenti, kagak bakal lagi judi dah. Kagak bakal lagi judi. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Berjanji tidak akan mengulangi. Dosa dari mengerjakan yang dilarang, rukun taubatnya 1, menyesal. Yang kedua, berhenti dari dosa. Dan yang ketiga, menyesal. Maka diambil contoh judi. Nyeselnya, ya Allah, saya mohon ampun, saya pernah judi. Ya Allah, saya berjanji tidak akan ngulangin lagi. Ya Allah, saya berhenti dari judi. 3 rukun ini terpenuhi,
maka dosa kita bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal dihapus. Bakal dihapus. Kalau rukunnya ini terpenuhi. Tapi kalau dosa terkait hak adami kepada hak orang, maka nggak cukup 3, nggak cukup nyesel, nggak cukup berhenti, nggak cukup berjanji, maka yang keempat harus dikembalikan haknya. Contoh, waktu kita sekolah dulu mungkin, mohon maaf, kita masuk organisasi. Kalau Mapala kan pencinta alam ya, di kuliah ya, Mapala mahasiswa pencinta alam. Kalau Mapekrim mahasiswa pencinta es krim gitu. Ada lagi Darmaji. Apa itu Darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Jadi gorengan makan 5. Makan berapa, Deng? Makan berapa? Kata ibu kantin. 1, padahal makannya 5. Maka itu taubatnya enggak cukup menyesal, enggak cukup berhenti, enggak cukup berjanji. Kembaliin. Kita ingat waktu zaman SD, ibu kantin siapa ya dulu ya? Kayaknya pernah nih gue makan 5 ngaku 1. Tapi udah nggak ada, orangnya udah meninggal, maka sedekahkan seukuran gorengan 5, pahalanya buat ibu kantin. Begitu. Udah banyak juga nih romannya nih. Itu kalau terkait hak adami, mesti dikembalikan. Kalau kagak ada, kita sedekahkan atas nama dia. Itu begitu. Itu dosa yang pertama, mengerjakan yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, dosa yang kedua, tarkul awamiri. Tarkul awamiri, meninggalkan yang diperintah. Ini yang berat, meninggalkan yang diperintah. Salat diperintah apa enggak? Perintah. Puasa diperintah apa enggak? Diperintah. Zakat diperintah apa enggak? Diperintah. Maka ketika ada orang meninggalkan sholat, ada orang meninggalkan puasa, ada orang meninggalkan zakat, tarkul awamiri, meninggalkan yang diperintah, maka rukun taubatnya 4. Rukun taubatnya 4. 1, menyesal. Umpama nih ya, umpama kita pernah ninggalin sholat 3 hari. 3 hari, gara-gara sakit. Ya, sakitnya kalau kata orang Betawi mah sepele, Bang Awi. Sakit giduh. Tahu sakit giduh apa kagak? Ini kalau lagi musim hujan begini, cuaca dingin suka pada bentol-bentol. Kalau yang lebih parah, pada geblek bahasanya ya. Semuanya di badan. Enggak sholat 3 hari. Emang kenapa kata nenek-nenek? Giduh mah gampang. Bakarin deh tikar pandan gitu. Tikar pandan dibakar, diborain ke badan. Kagak boleh kena air. Emang kita dulu belum ngaji umpamanya, akhirnya 3 hari kagak 3 hari kagak sholat. 3 hari nggak sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 3 hari kagak sholat. Gara-gara sakit giduh. Begitu. Tapi kan Ustaz, orang muslim sakit diampunin dosanya. Betul. Orang Islam kalau sakit 2. 1, diampunin dosa. Yang kedua, bakal diangkat derajat. Tapi kalau ampe gara-gara sakit kagak sholat, dosa yang diampunin sama dosa yang diperoleh ninggalin sholat, lebih gede dosa ninggalin sholat gara-gara sakit. Gitu Bu ya. Makanya kalau sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran. Nggak bisa tiduran, boleh terlentang. Nggak boleh terlentang, boleh dengan kedipan mata. Nggak bisa kedipan mata dengan belum disolatin, belum. Nih infusan nih udah kiri kanan infusan, dada infusan, kaki infusan. Tapi dites sama anaknya, Mbak, ini berapa duit?
300. Berarti masih ingat? Masih ingat. 3 lembar merahan, masih ingat 300. Tapi matanya udah nggak bisa ngedep. Matanya udah nggak bisa ngedep. Kalau itu kan yang ketiga, yang terakhir, keempat tuh ibaratnya pakai kedipan mata, ruku, sujud, apalagi itidal, pakai kedipan mata. Tapi kalau udah nggak bisa kedipan mata, kesadaran masih ada. Dari mana taunya sadar? Dikasih duit merahan 3, dikata 300, kan masih sadar namanya. Berarti masih wajib dia sholat, masih wajib dia sholat. Tapi udah nggak bisa ngebayangin pakai hati, ngebayangin pakai hati lagi sholat tuh, saking kagak boleh ditinggalinnya. Maka dosa ninggalin sholat, hadirin yang dirahmati Allah, taubatnya satu nyesel. Ya Allah, ampunin saya ya Allah, saya pernah ninggalin sholat. Yang kedua, ya Allah, saya berjanji tidak akan ninggalin sholat lagi. Yang ketiga, ya Allah, saya berhenti dari dosa ninggalin sholat. Dan yang keempat, mesti dikodok. Ini yang berat, mesti dikodok. Apa itu dikodok? Diganti, mesti diganti. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kali kita ninggalin sholat, maka nama kita udah ada di pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu kali ninggalin sholat, nama kita udah ada di pintu neraka. Maka caranya mengkodok bagaimana? Caranya mengkodok, tadi kan nggak sholatnya 3 hari, maka besok nih Minggu dikodok tuh. Habis zuhur lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi, selama 3 hari. Repot, langsung aja dah habis zuhur, sholat zuhur 3 kali nambah, itu nggak apa-apa, dirapel. Tapi kalau model kita kan nyicil aja dah, hari Senin habis zuhur lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi, begitu. Niatnya bagaimana? Niatnya ntar nih, yang ntar aja dah, jangan ngomong besok dah, ntar aja. Kalau entar nih sholat zuhur, niatnya adaan. Apa bu? Adaan. Emang apa itu adaan? Waktunya ada, perintah hari ini, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mengkodok sholat-sholat yang dulu, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, kodokan lillahi ta'ala, dikodok. Begitu, dikodok. Habis zuhur lagi, habis asar lagi. Kami pernah nemuin dulu di terminal Baranang Siang. Emang kalau pulang lewat situ dulu pesantren, terminal Baranang Siang, mungkin yang kuliah di IPB tahu Baranang Siang. Begitu. Ada orang sholat, aki-aki, habis asar sholat lagi dia. Saya tanya, Pak, Bapak sholat apaan? Ini tong, gua sholat kodok asar. Udah berapa tahun? Alhamdulillah gua kodok udah 10 tahun. Emang kenapa? Ya saya gak aja begitu, pasti emang dulunya gua bandel begitu. Emang dulunya gua bandel. Begitu ngaji disuruh kodok, ya gua kodok begitu. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, sepakat imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, kalau kita nangis-nangis di depan Ka'bah, nangis-nangis di depan Ka'bah, kita taubat tuh, ya Allah ampunin dosa saya, ninggalin sholat, ya Allah maafin saya, ya Allah saya janji gak bakal ngulangin lagi. Kalau belum dibayar, belum lunas. Kalau belum dibayar, belum lunas. Maka kodok, hadirin yang dirahmati Allah. Mana dalilnya? Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha la kafarata laha illa bidzalik. Bagi orang yang ketiduran, bagi orang yang kelupaan, tidak ada dosa bagi dia kecuali dengan mengkodok saja. Jadi andai kata kita ketiduran, tidur habis maghrib,
Tidur habis maghrib. Hujan tuh kayak malam, petar petir jedar jedar jedar. Ketiduran kita, bangun subuh, azan subuh. Maka yang ketiduran sholat isya tuh kagak dosa karena ketiduran. Cukup dikodo aja diganti. Atau kelupaan. Perasaan gue tadi belum sholat ya, begitu. Kelupaan, maka orang kelupaan nggak dosa. Tinggal ketika dia ingat dikodok saja, begitu. Lah dengan taubat itu bagaimana? Nggak bisa dibilang tadi saat rukunnya ada 4, 1 nyesel, 2 berhenti, 3 berjanji, yang 4 dikodok. Logikanya begini, hadirin yang dirahmati Allah. Dulu listrik sebelum kayak sekarang nggak pakai pulsa, pakai abodemen, betul ya? Pakai abodemen. Umpama kita belum bayar 2 bulan, maka bulan ketiga dapat surat tuh dari PLN. Nih Yahya, bukan Palaswala, bukan. Yahya ini, Yahya belum bayar listrik 2 bulan. Tuh isinya begitu. Bulan ketiga kalau belum bayar bakal diputusin, kira-kira begitu. Saya datang ke PLN, saya nangis-nangis, goser-goser, sama orang PLN dilunasin nggak? Yang bener ini, saya udah nangis-nangis, udah goser-goser, sama orang PLN dilunasin nggak? Kenapa nggak dilunasin? Belum bayar. Begitu dapat surat, saya datang ke PLN, saya nggak nangis-nangis, saya nggak goser-goser, langsung saya bayar cash sama orang PLN, dilunasin nggak? Kenapa dilunasin? Dibayar. Begitu juga utang sholat, begitu juga utang puasa. Mau kita nangis-nangis di depan Ka'bah, kata mazhab yang 4, nggak bakal dihapusin sama Allah kecuali udah dikodok. Kecuali udah dikodok. Termasuk yang waktunya udah habis dikodok juga. Mana waktunya habis? Nih sekarang nih, azan subuh jam 4.28. Mana nih? 29, beda 1. Isrok mana isrok? Enggak ada. Subuh jam 4.29. Waktu isrok atau suruk taruhlah jam 5.30. Jam 5.30. Suruk isrok itu matahari terbit. Kita bangun jam 6. Boleh nggak sholat subuh? Boleh, tapi niatnya bukan adaan, kodokan. Emang kenapa? Waktunya udah habis. Lah kita bangun, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ilahi ta'ala. Kata malaikat, udah ada matahari, woi, udah ada matahari. Gitu. Adaan tuh waktunya ada. Ini waktunya udah kagak ada, udah habis. Kodokan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok sholat sunnah. Kalau kita mah jauh. Mengkodok sholat sunnah. Kita mah yang wajib aja dah. Mana contohnya? Nabi pernah habis sholat zuhur, kedatangan tamu suku Arab Baduy, nanya soal agama, bla bla bla, panjang lebar, sampai Nabi lupa belum sholat ba'diyah zuhur. Masuk waktu asar, sholat asar. Habis asar pulang ke rumah. Saat itu giliran Ummu Salamah. Datang ke rumah Ummu Salamah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau lupa ya, kan kagak ada ba'diyah asar. Nabi diem aja, kelarin aja, ya Rasul, kan nggak ada ba'diyah asar. Begitu kelar, Rasulullah bilang, ya Ummu Salamah, saya bukan ngerjain sholat ba'diyah asar, saya ngerjain sholat kodok ba'diyah zuhur. Ngerjain kodok ba'diyah zuhur. Kan udah dibahas minggu lalu, sholat sunnah itu termasuk yang muakkad. Kalau kita mah kagak begitu dah. Kebanyakan kita yang dikodonya ya. Kebanyakan kita mah yang dikodonya yang wajib aja.
Yang wajib-wajib aja begitu. Yang wajib-wajib aja. Yang puasa yang kita kodok itu yang wajib aja. Nggak usah pakai puasa sunnah, yang wajib aja dulu bayar. Yang wajib aja. Yang mana itu? Dulu yang kita puasa, tiba-tiba begitu wudhu, air wudhu kita telan. Ada nggak yang begitu orangnya? Dulu yang kita puasa, ketika kita puasa masuk ke kamar, mak bapak kita kagak tahu, kita makan. Lu puasa neng, puasa mak, gitu. Padahal mah kagak ada lemes-lemesnya. Di depan mak be miring kanan, miring kiri, gitu. Biar dikata puasa, tuh bayar. Andai kata dulu udah balik. Kalau belum balik nggak ada urusan. Yang udah balik yang dihitung. Yang udah balik yang dihitung. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Maka kalau kita punya utang sholat, bayar utang sholat kita. Kalau punya utang puasa, bayar utang puasa. Puasa sunnah nggak ditanyain. Sholat sunnah nggak ditanyain. Yang ditanyain sholat fardu. Yang ditanyain sholat fardu. Logikanya saya punya utang sama Ibu Indah ya, Bu Direktur ya. Saya punya utang sama Bu Indah 10 juta umpamanya. Ini jangan dianggap serius ini umpamanya ini. Saya punya utang 10 juta sama Ibu Indah. Begitu Bu Indah ada keperluan, saya nggak bayar. Justru saya sedekah sama Bu Indah. Bu Indah, ini saya nggak bayar utang, cuman saya sedekah aja sama Ibu. Kira-kira Bu Direktur nerima apa enggak? Nerima apa enggak? Kata Bu Direktur, gaya-gayaan lo. Bayar aja utang lo dulu. Nggak usah pakai sedekah sama gua. Bayar aja utang lo dulu. Maka orang yang punya utang sholat, tapi memperbanyak sholat sunnah, kata ulama, dia terperdaya sama setan. Terperdaya sama setan. Orang yang punya utang puasa wajib, tapi dia memperbanyak puasa sunnah, terperdaya sama setan. Emang kenapa? Sang pemberi utang enggak nerima sedekah. Dia nerima pengen duitnya balik. Itu puasa sunnah, sholat sunnah, ibaratnya sedekah. Pinjaman kita belum dibayar. Mana yang wajib? Sholat fardu kita, puasa fardu kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, berapapun utang kita, kayak di pengajian bapak Ustadz, berarti saya banyak banget ya, ya bayar. Terus kalau gua mati belum sempat lunas, bagaimana Ustadz? Di masyarakat terkadang ada orang bayar utang nyicil. Ada nggak Bu? Bu Haji, saya ngutang nih, saya nyicil ya, saya bayar tiap bulan. Ya udah dah, cicil tiap bulan, cicil tiap bulan. Kata Bu Haji, gue pegel banget nerimanya, udah gue anggap lunas saja dah, begitu. Kira-kira begitu nggak? Ada nggak begitu? Karena udah ada itikat baik, udah ada itikat baik nih saya nyicil. Kata Bu Haji, udah dah gue pegel nerimanya, udah gue anggap lunas saja. Insya Allah begitu juga Allah. Walaupun utang kita umpamanya 10 tahun, kita bayar cicil, kita bayar. Umur berkata lain, belum melunas utangnya, meninggal dunia. Mudah-mudahan dimaafin sama Allah. Mudah-mudahan dimaafin sama Allah. Karena udah ada itikat baik. Tapi kalau enggak dibayar, sholat sunnah kita enggak diterima, puasa kita enggak diterima karena sedekah. Sang pemberi hutang pengennya pokok hutangnya dibayar dulu. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, bayar sholat-sholat yang pernah dulu kita tinggalin, bayar. Makanya kita punya orang tua, hadirin yang dirahmati Allah, andai kata meninggal dunia tuh, punya orang tua meninggal dunia, dia sakit 7 hari, anaknya kodoin, anaknya ada 7 ya, orang sehari begitu, kodoin, usolli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbilal kiblati atau saya sholat fardu zuhur 4 rakaat untuk bapak saya. Kalau kagak nggak mau dikodoin, bayarin fidyah 1 waktu 1 liter. Berarti kalau sehari 5 liter, 7 hari dia sakitnya, 7 kali 5 begitu. Ini bayarin kagak, kodoin kagak, doain kagak, warisannya pada berebut begitu. Main suruh-suruhan, bang lu aja ya kodoin babak, boro-boro kodoin babak gue juga banyak begitu kan.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, karena ini berat banget, tarkul awamiri, meninggalkan yang diperintah, maka jangan sampai kita meninggalkan yang wajib-wajib. Dalam keadaan bagaimanapun, jangan ninggalin yang diwajib. Sholat terutama, kalau puasa masih bisa dikodo di hari yang lain. Kalau sholat, kalau puasa masih bisa dikodo di hari yang lain. Itu kalau kita menstruasi, itu diapain? Dikodo di hari yang lain. Tapi untungnya sholat enggak. Kalau men enggak. Emang kenapa? Udah hikmah dari Allah, udah sunatullah. Sebab kalau ibu-ibu mohon maaf, menstruasi, sholatnya mesti dikodok, ora kelar-kelar. Ora kelar-kelar. Ya, baru gak kelar kodok, udah men lagi baik. Ora lunas-lunas. Makanya kalau men sholat kagak gak dikodok. Yang dikodok apanya? Puasanya doang. Ini kira-kira ada nggak yang belum lunas hutang puasa tahun kemarin? Yang mana orangnya? Orang ada yang ngaku. Nah, mumpung ini belum bulan Sya'ban, lunasin. Senin besok puasa. Dengerin Bu nih, 3 in 1. Niatnya 3, dapat pahalanya 3. Ngerjainnya 1. Ini besok hari Senin. Saya niat puasa kodo Ramadan, sekaligus puasa sunnah hari Senin, sekaligus puasa sunnah bulan Rajab lillahi ta'ala. Maka ibu puasanya sehari dapat pahalanya 3 kali. Puasa kodok Ramadan dapat, puasa sunnah hari Senin dapat, puasa sunnah Rajab juga dapat. Maka ini hadirin yang dirahmati Allah, inna fil jannati la qasran li su'ali Rajab. Kata Rasulullah, di surga ada pilak megah, ada pilak bagus, tidak bakal dikasih kecuali orang yang puasa sunnah di bulan Rajab. Alhamdulillah. Tuh salah satunya, puasa sunnah di bulan Rajab. Boleh digabung dengan kodok Ramadan. Cuman niat yang pertama yang disebut kodok Ramadan dulu. Sebab yang fardu dulu baru yang sunnah ikut. Jangan yang sunnah baru yang fardu. Nggak jadi kalau begitu. Yang fardu dulu. Saya niat kodok Ramadan esok hari, sekaligus puasa sunnah bulan hari Senin, sekaligus puasa sunnah bulan Rajab lillahi ta'ala. Senin Kemis ya kelar. Ngambil sebulan, insya Allah. Ini yang kadang-kadang kita ngeremehin, antar ah, akhirnya sampai lewat nisfu Sya'ban. Itu udah kagak boleh bayar utang, kecuali di awal Sya'bannya udah puasa. Itu aturan fikihnya begitu. Jadi jangan sampai lewat nisfu Sya'ban utang belum bayar, apalagi sampai masuk bulan Ramadan. Maka kalau masuk bulan Ramadan belum bayar utang puasa, ada punishment, ada hukumannya. Apa? Bayar fidyah. Kalau 2023, 2024 belum dibayar, maka utang puasanya 3, tetap puasanya 3, cuman dikali 2 fidyahnya. 2024 belum lunas juga sampai 2025, utang puasanya 3 dikali 3 fidyahnya. 2005 belum lunas juga sampai 2006 dikali 4, terus sampai begitu. Ingat-ingat dulu waktu nipas berapa hari, udah lunas apa belum tuh? Kalau belum lunas tinggal dikaliin fidyahnya. Kalau fidyahnya berlipat ganda tapi utang pokoknya kagak. Emang kenapa sampai begitu? Biar kita ini sregep, biar kita ini jangan ngeremehin masalah ibadah fardu. Itu begitu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya ada 3 keuntungan kalau kita bertaubat ini di bulan ini. Keuntungan di bulan kalau kita bertobat. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita taubat itu mengundang rahmat Allah. Jadi ternyata yang bikin kita malas ibadah, yang bikin kita nggak bisa baca Quran,
yang bikin kita nggak bisa bangun qiyamul lail karena banyak beban dosa di badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Imam Hasan Basri ditanya sama muridnya, Imam, kenapa saya nggak bisa tahajud? Kenapa saya nggak bisa bangun malam? Kata Imam Hasan Basri, dosamu yang membelenggu dirimu, makanya engkau nggak bisa bangun tahajud. Makanya taubat. Mohon maaf, kalau perempuan lagi hadas nggak boleh baca Quran. Perempuan lagi hadas besar kagak boleh baca Quran. Lagi men nggak boleh baca Quran kecuali dalam hati. Kayak tadi baca Fatihah, baca aja dalam hati boleh. Kecuali ayat-ayat yang udah jadi zikir. Mana ayat-ayat yang udah jadi zikir? Ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat Quran bukan? Ayat Quran. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran bukan? Habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Quran bukan? Boleh yang udah dipakai zikir. Tapi di luar daripada itu, lagi menstruasi nggak boleh baca Quran kecuali dalam hati. Nggak boleh baca Quran. Lah kita ada waktu tapi nggak bisa baca Quran. Ada waktu tapi nggak bisa hadir ke majelis ilmu. Mohon maaf, bukan kitanya yang kagak ada waktu. Bisa jadi emang Qurannya yang kagak mau dibaca sama kita. Bisa jadi emang majelisnya yang kagak mau dikunjungi sama kita. Dosa itu yang menghalangi rahmat Allah. Makanya sama ibadah berat. Ibarat dosa itu beban. Lihat truk. Kalau bebannya banyak, muatannya banyak. Lihat di jalan tol, truk jalannya cepat apa lambat? Lambat. Di tengah apa di kiri? Di kiri. Makanya dia main di kiri aja. Jadi nggak kuat bangun malam, bukannya nggak pengen, emang Allahnya nggak pengen kita datang bangun malam karena kebanyakan dosa, berat. Itu yang bikin dosa, yang bikin kita malas ibadah, diantaranya dosa. Maka kalau perempuan biar suci, mandi junub pakai air. Maka kita kalau kebanyakan dosa, mesti mandi juga pakai air taubat. Kalau kebanyakan dosa, mesti mandi pakai air taubat. Dosa dari apa? Dosa-dosa besar. Kayak tadi sholat, kayak puasa, dosa besar, kita taubat. Kita ganti sama Allah. Dosa-dosa kecil, kita taubat. Dosa-dosa yang makruh, kita taubat. Mana yang makruh? Ini minum pakai tangan kiri. Ini makruh. Makruh itu maknanya dibenci. Dosa juga. Mendekati dosa. Pakai sendal kalau sunnah kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu, kita masukin bek kiri. Bermakruh kita kerjain. Begitu. Masuk masjid, tadi kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Keluar masjid, kiri. Kalau pakai sendal, kanan apa kiri? Kalau lepas sendal, kiri. Tapi kalau kita minum pakai tangan kiri, udah makruh. Makanya ada ulama yang habis minum dia nangis bercucuran air matanya. Imam, kenapa engkau nangis? Emang punya salah apa? Aku nyesel bagaimana? Aku hilap apaan? Minum pakai tangan kiri. Ini udah melanggar ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Minum pakai tangan kiri, nangis nyesel. Kata ti imam, ada berapa beras di gudang? Ada 2 ton imam. Bagiin nama fakir miskin sebagai penebusan dosaku minum pakai tangan kiri. Kata Nabi, wa'at bi isyai'ata tambuha. Kalau habis berbuat salah, iringi perbuatan baik, maka yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Minum pakai tangan kiri, ngapusnya pakai beras 2 ton. Lah kita boro-boro beras 2 ton, seleter juga kagak, nyesel juga kagak, nyengir baik begini. Ada nggak yang begitu orangnya? Yang mana? Agelap. Tuh, jadi dosa itu beban. Kalau udah taubat dari yang makruh, taubat dari yang haram-haram, hadirin yang dirahmati Allah, makanan itu ternyata mempengaruhi, minuman mempengaruhi, begitu. Emang kenapa makanan minuman mempengaruhi? Emang udah begitunya. Kayak kendaraan.
itu dia kencang atau kagaknya mohon maaf tergantung bahan bakarnya. Nih Pak Kepala Sekolah kita jualan mobil juga dia. Alhamdulillah. Saya tanya sama bapak-bapak, mohon maaf, kalau motor kita kasih bensin campuran, itu jalannya ngacir apa ngeden? Kalau Mandra begitu, sampai ngacir. Itu kalau motor bahan bakarnya bensin campuran, ngacir apa ngeden? Ngeden, dedet. Begitu. Begitu juga kalau orang kebanyakan makan yang haram, sama ibadah males-malesan. Maka mohon maaf, di masyarakat ditemuin ada orang Islam zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak, patut dicurigain, jangan-jangan bahan bakarnya air. Lo orang jalan, motornya kagak jalan, sholat kagak, bahan bakarnya air, jangan-jangan makan minum yang haram mulu. Tapi ada di masyarakat orang Islam zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak, belang bentong, patut dicurigain, jangan-jangan bahan bakarnya bensin campuran. Makanya kadang sholat kadang enggak, bensin campuran. Yang halal dimakan, yang haram dimakan, campuran. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu guru di Yayasan Al-Falah 5 waktunya nggak pernah tinggal, amin. Rawatibnya dikerjain, amin. Witirnya nggak pernah tinggal, amin. Baca Qur'annya sehari one day one juz, amin. Lancar semua, maka patut dicurigain kita berbaik sangka makanannya, bahan bakarnya Pertamax turbo. Bus, lancar dia mah. Emang bahan bakar mempengaruhi. Tuh, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, bulan kita memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Makanya ulama menuliskan dalam kitabnya, di antara amalan-amalan istighfar pagi dan petang. Pagi itu maknanya habis sholat subuh, petang itu maknanya sebelum maghrib atau habis sholat maghrib. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub. Berapa kali? Minimal 70 kali. Maksimal boleh sebanyak-banyaknya, tapi minimal 70 kali. Begitu ke 70 ditambahin innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli warhamni watub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Maka Ramadan bulan persiapan, Sya'ban bulan persiapan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan persiapan, Sya'ban bulan latihan, Ramadan bulan perang sesungguhnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, biar Ramadannya enak, biar Ramadannya enteng, latihan dari sekarang. Latihan puasa sunnah, latihan qiyamul lail, latihan baca Quran, latihan sedekah, biar Ramadannya enteng. Sebab yang namanya olahraga aja ada pemanasannya nggak, Bu? Ada nggak? Bulu tangkis ada pemanasannya nggak? Sepak bola ada pemanasannya nggak? Kalau kita olahraga nggak pemanasan, kecengklak, betul? Cedera. Maka ada orang Rajab nggak puasa sunnah, Sya'ban nggak puasa sunnah. Apa kata dia? Gua mah nanti aja. Kalau Ramadan gua ancam, gua bakal puasa, gua bakal qiyamul lail, gua bakal baca Quran. Bener. Di masyarakat lihat masjid-masjid, musola-musola, malam pertama Ramadan penuh nggak? Sampai masang tenda, meluap. Malam kedua penuh nggak? Malam ketiga, malam keempat udah mulai dikit.
udah mulai separoh. Ini kemana ini? Malam pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, keempat, kelima udah mulai dikit. Nggak usah ditanya, jawab baik, kecengklak. Sebab enggak pemanasan. Enggak pemanasan. Betul apa betul? Enggak pemanasan. Itu kalau kagak latihan puasa sunnah, tiba-tiba Ramadan hari pertama, emang nggak pernah puasa sunnah, kagak latihan, hari pertama Ramadan jam 2 ngelihat batu cincin kayak ngeliat kolang-kaling. Saking matanya kunang-kunang lapar karena kagak latihan. Karena kagak latihan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang kampung kalau mau bulan Sya'ban, bulan Rawah tuh, kalau mau puasa datang ke rumah emaknya, datang ke rumah bapaknya. Kalau emaknya masih ada, bapaknya masih ada, datang ke rumah emaknya, minta maaf, mak, ini mau puasa, maafin ya, kan begitu ya, sambil bawa teng-tengan, betul tuh ya. Kalau nggak bawa teng-tengan, ngepelin emaknya, mak, ini mak buat persiapan Ramadan, ngasih 1 juta, alhamdulillah. Anak pertama 1 juta, anak kedua 2 juta, anak ketiga ya gopek dah. Jadi tuh aki-aki sama nenek-nenek anaknya 7. Jadi puasa nenek-nenek megang duit 15 juta. Tuh orang dulu begitu ngajarin. Puasa megang duit 15 juta. Dia nangis baik tuh nenek-nenek. Kata aki-aki, Nyai, lu kenapa nangis baik? Gua nyesel bang. Coba anak kita 20. Lah anak 7 baik banyak, gua bagaimana 20? Tuh begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, berbagi sama orang tua. Berbagi sama orang tua. Walaupun orang tua kita kaya, kalau kita kasih girang nggak? Girang, seneng. Dan salah satu kunci keberkahan rezeki, salah satu kunci keberkahan rezeki, berbagi sama orang tua. Berbagi sama orang tua. Maka tiap bulan gaji kita berapa, sisihin buat orang tua kita. Walaupun orang tua kita kaya, dikasih sama anak girang. Dan biasanya walaupun kita ngasihnya dikit, doanya panjang bener. Gue doain lu punya rumah, gue doain lu punya anak, gue doain lu punya mobil, gue doain begini, sampai bulusah bibirnya. Itu kalau orang tua udah doa begitu, insya Allah bakal berkah, bakal berkah. Nih kita nih bisa karang nih, bisa dapat kerjaan enak, bisa punya penghasilan enak, bisa punya ini, bisa punya itu. Itu salah satunya berkat doa emak bapak kita. Kita lagi kecil, kita lagi kuliah, kita belum hidup doa minta ini belum, emak kita udah doain. Emak kita bangun malam, emak kita doain habis sholat 5 waktu. Pasti nggak ada orang tua yang nggak doain anaknya, pasti doain anaknya. Maka salah satu bakti sama orang tua ketika kita udah berhasil, berbagi. Berbagi itu adab sama orang tua. Kunci keberkahan rezeki diantaranya dengan kita berbagi. Makanya di Arab dulu ada berebut, anak pertama sama anak kedua berebut sampai ke pengadilan, berebut ngasuh orang tua, berebut ngasuh orang tua. Ibu saya mesti sama saya, enggak, ibu mesti sama saya, enggak ada yang mau ngalah. Naik ke pengadilan, kamu kenapa emak mau ditaruh di rumah kamu? Kata adiknya, kalau emak ada di rumah saya, keberkahan ada pada saya. Kata abangnya, gue juga begitu, gue yang berhak. Akhirnya hakim memutuskan, ini emak udah sepuh, rumahnya yang paling dekat sama rumah sakit yang mana? Abangnya. Jadi kalau ada apa-apa dekat ke rumah sakit. Akhirnya digilir, sebulan di rumah abangnya, sebulan di rumah adiknya. Berebut ngasuh orang tua. Tapi naudzubillah min dzalik, kita lihat di TV tempo hari, ada orang tua yang dibuang sama anaknya. Naudzubillah min dzalik. Maka apa yang kita punya itu milik emak bapak kita. Ada murid nanya sama gurunya, guru, saya mau nanya apa? Begini guru, istri saya lagi berselisih paham sama emak saya. Mana yang mesti saya belain?
Kata gurunya begini, kurang kenceng, guru lagi nggak dengar. Kata muridnya, ngomongnya ditinggiin volumenya. Guru, bini saya berselisih paham sama orang tua saya. Mana yang mesti saya dulukan? Guru lagi budeg, kurang kenceng. Guru, bini saya berantem sama emak saya. Mana yang mesti saya belain? Kata gurunya, bagaimana saya jawab pertanyaan dengan benar kalau pertanyaannya aja salah? Lah kok begitu guru? Anta wa maluka likum mika wa abika. Dirimu beserta harta-hartamu milik ibu bapakmu. Jadi kalau kita punya tabungan, deposito kah, simpenankah, mobilkah, rumahkah, apa aja itu milik emak bapak kita. Kalau kata dia minta semua, itu emang punya dia. Tapi kan emak kita nggak minta semua, betul? Enggak. Artinya apa? Yang mesti dibelain emak duluan. Yang mesti dibelain emak duluan. Kalau bini mohon maaf ada mantannya. Tapi kalau emak nggak ada mantannya, betul? Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kemana-mana adab sama orang tua tuh, izin, mak, saya mau ke luar daerah, mak, izin ya mak, kata mak kita, ya berangkat nak, ntar saya doain begitu. Sampai kalau kita mau umroh, izin sama emak kita. Dalam kitab-kitab itu diajarin adab sama orang tua, mau kemana aja izin. Apalagi sekarang ada WA, ada video call, orang tua kita di Jawa, kita izin begitu. Sampai kita nih mau umroh, mak saya izin mau umroh. Yang keberapa nak? Kata anaknya, yang keempat mak. Yang keempat ya, jangan berangkat. Kasih aja buat abangmu yang belum. Kasih aja abangmu yang belum. Kata emaknya jangan berangkat. Dia berangkat juga, sama Rasulullah diomelin. Ngapain datang kemari? Umroh yang kedua, ketiga, keempat, hukumnya sunnah. Nurut sama orang tua, wajib hukumnya. Dimarahin sama Rasulullah. Itu begitu. Saking begitu-begitunya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka sempetin nih kita nih yang punya orang tua, kalau emang deket datengin. Itu orang tua ngelihat kita datang aja udah girang. Karena orang tua anaknya udah pada pisah semua, dia kesepian cuman aki-aki sama nenek-nenek doang. Ngerasain nanti, mudah-mudahan ngerasain. Ya, ngerasain. Orang tua pada cerita begitu. Jadi kalau lu datang gua girang, lu nggak bawa apa-apa nggak apa-apa, gua nggak perlu itu. Yang penting lu datang nengokin. Jangan sampai anaknya ada 3, nengokin kagak pernah. Duit mah datang, tapi orang tua nggak butuh duit. Kata dia, gua cukup, yang gua butuh perhatian lu. Yang satu jenderal, yang satu direktur, yang satu dokter, kagak pernah datang, emaknya di kampung. Duit mah nyampe, tapi orang kagak nyampe, kagak datang. Akhirnya apa ini alasannya? Pulang semua, gua udah sekarat gitu. Begitu sekarat baru pada pulang. Yang jenderal datang, yang direktur datang, yang apalagi yang dokter datang. Kata dokter, emak sakit apa, emak pengen apa, saya kasih, saya beliin. Kan kalau orang sakit ditanya mau makan apa, gitu ya. Giliran kagak sakit kagak ditanya. Lu giliran gue sakit kagak ditanya, giliran kagak sakit ditanyain lu. Emak mau makan apa, mau minum apa. Tenang, saya beliin. Itu kata emaknya, ini cerita nih. Kata emaknya, gua pengen makan pepes tai burung. Yang bener mak, ini permintaan emak yang terakhir. Kalau besok emak mati bagaimana gak kesampaian? Ya udah bikinin. Kata jenderal, lu cari gitu, cari di tukang burung, tai burung dikerokin, dikumpulin. Dipepes sama dia, mak, ini udah ada pepes tai burung mak. Terus diapain mak? Lu makan. Kata jenderal, lu aja. Kata maknya, nggak usah pakai berebut, lu bertiga makan semuanya. Maknya yang nyuruh, akhirnya tuh pepes tai burung dimakan sama dia. Bagaimana rasanya? Pahit mak,
Kata emaknya, lu baik yang sekat pahit, apalagi gue yang sakit. Apalagi gue yang sakit. Maksud emak bagaimana? Itu tai burung, pepes tai burung, belum ada apa-apanya dibandingkan sakitnya hati gua. Lu kagak nengok-nengokin, lu kagak ngunjung-ngunjungin, lu udah melupakan gua. Duit lu nyampe tuh di gerobak ada, gua kagak pakai. Gua udah cukup dari penghasilan ngambil dari ladang, cukup. Yang gua pengen lu datang jengukin gua, nengokin gua. Jangan sampai kita kejadian menimpa kita. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Maka tengokin orang tua kita, telepon orang tua kita. Sekedar say hello, nanyain kabar, itu orang tua udah girang. Apalagi kalau udah meninggal, kita ziarahin, kita datengin. Itu orang tua kita yang udah meninggal, kita datengin, kita ziarahin. Dia girang. Alhamdulillah. Anak gua datang nengokin. Jangan datangnya kalau mau hajatan doang. Mak, saya mau hajatan nih mak. Doain ya mak. Kata maknya, bego dasar lo. Gidan lagi perlu datang lo. Gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu adab, itu adab, adab. Jadi sama orang tua, adab kita berbagi. Sama orang tua, adab kita berbagi. Jangan pelit ngasih orang tua. Justru dengan kita ngasih orang tua, rezeki kita bakalan tambah, bakalan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah. Kajian pada pagi hari ini, tata cara bertaubat. Ada dosa kepada Allah, ada dua. Dosa dari mengerjakan yang dilarang, fi'lun nawahi, rukunnya ada 3. 1, nyesel, bimakna istighfar. Yang kedua, berhenti dari dosa. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Dosa sama Allah yang kedua, tarkul awamiri, meninggalkan yang diperintah. Sholat, puasa, nggak cukup nyesel, nggak cukup berhenti, nggak cukup berjanji. Yang ketiga, mesti dikodok, mesti dibayar, mesti diganti. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada pertanyaan,